Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun dengan NIM 2020-02-120 dari kelas reguler 2020B. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai tentang pengertian manajemen kinerja, yang dimana manajemen kinerja adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, yakni dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun tujuan dari manajemen kinerja yang pertama yaitu tujuan strategi, yang dimana manajemen kinerja harus mengaitkan kegiatan pegawai dengan organisasi atau tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan administratif, yang dimana kebanyakan organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif seperti pengkajian, promosian, pemberhentian pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tujuan pengembangan, yang dimana manajemen kinerja bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kinerjanya. Adapun prinsip-prinsip dasar dari manajemen kinerja yang pertama, kejujuran, pelayanan, dapat bertanggung jawab, bermain, rasa kasihan, perumusan tujuan, konsekuensi, dan kerjasama sehingga berkelanjutan. Adapun perencanaan strategi, yang dimana perencanaan strategi adalah suatu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu perencanaan kinerja. Yang pertama, perencanaan kinerja adalah pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk berhasil mencapai tujuannya yang diinginkan dari seseorang individu sepanjang tahun penilaiannya. Yang kedua, standar kinerja merupakan identifikasi tugas pekerjaan, kewajiban, dan menggambarkan elemen kriteria apa yang harus dilakukan karyawan. Dan yang selanjutnya dapat memperoleh pedoman kegiatan yang harus dilakukan dari standar kinerja yang dibuat perusahaan. Materi selanjutnya yaitu memahami kinerja. Adapun faktor dalam memahami kinerja, yang pertama, pernyataan tentang maksud dan nilai. Dan yang kedua, manajemen strategi. Dan yang selanjutnya manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat, mengembangkan organisasi. Dan yang kelima, konteks organisasi. Dan yang selanjutnya, mendesain kerja. Materi selanjutnya yaitu perilaku pendorong kinerja, terbagi 3. Yang pertama, performance blocking behavior. Yang kedua, perilaku kepemimpinan. Dan yang ketiga, hubungan perilaku dengan prestasi manajemen. Adapun pengelolaan produktivitas. Yang pertama, produktivitas dalam bahasa Inggris itu disebut dengan productivity. Ini pada dasarnya terdiri dari 2 kata, yang dimana produk atau activity, yang artinya adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu berupa produk ataupun jasa atau layanan. Adapun tipe-tipe dari produktivitas, yang pertama, produktivitas parsial. Yang kedua, produktivitas total faktor. Yang ketiga, produktivitas total. Materi selanjutnya yaitu teknik-teknik memperbaiki produktivitas. Yang pertama yaitu memberikan lingkungan kerja yang baik. Dan yang kedua, memberikan pelatihan yang cukup. Dan yang ketiga, jangan berhemat pada mesin dan peralatan kerja. Dan yang keempat, meyakinkan dan memotivasi agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Dan yang selanjutnya, meyakinkan mereka bahwa kita selalu mendukung mereka. Dan yang selanjutnya, menentukan tujuan dan target organisasi secara berjangka. Dan yang selanjutnya, mendengarkan karyawan. Dan yang terakhir, jangan pelit. Materi selanjutnya yaitu pengertian kualitas. Menurut CEO tahun 2001, kualitas adalah totalitas fasilitas
dan karakteristik dari produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersurat maupun tersirat. Menurut Tejiptono tahun 2004 telah mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk digunakan, fitness untuk digunakan. Definisi lain yang menekankan orientasi harapan dengan pertemuan. Adapun standar kualitas internasional yang dimana terbagi 4. Yang pertama, menjamin kualitas dan mutu. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan akan perusahaan. Dan yang ketiga, menjamin kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, sistem yang terdokumentasi. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja. Yang pertama, kemampuan individu melakukan pekerjaan, diantaranya bertalenta, memiliki keterampilan, kecerdasan, pengetahuan, minat, karakteristik, berkepribadian yang baik. Dan yang kedua, usaha yang dilakukan yakni memotivasi, etika kerja, memiliki kehadiran yang baik, dan bergantian pegawai, desain pekerjaan. Dan yang ketiga, dukungan organisasi, yang dimana pelatihan pengembangan, dan yang selanjutnya peralatan dan teknologi. Yang terakhir, manajemen dan rekan kerja. Adapun evaluasi kinerja, yang dimana evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluat atau sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Adapun metode evaluasi, yang pertama, penilaian diri sendiri dari pekerjaan yang bersangkutan. Yang selanjutnya, penilaian dari atasan langsung. Dan yang selanjutnya, penilaian dari rekan sekerja. Berikutnya, penilaian dari bawahan langsung. Dan berikutnya, penilaian dari sumber lain seperti pelanggan, pemasok, komite, para manajer. Dan yang terakhir, evaluasi 360 derajat. Ya, itulah tadi pemaparan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.